Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar membuat dashboard Power BI seperti ini. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi dengan lebih baik lagi. Let's go! Oke, pertama-tama teman-teman download dulu datanya dan juga template PowerPoint yang saya sediakan supaya kita tidak buat lagi dari awal template untuk Power BI-nya yang saya buat di PowerPoint. Ya, di-download dulu, dan kalau teman-teman sudah download, kalau dibuka filenya itu akan ada file seperti ini. Jadi ini data penjualan game konsol ya dari beberapa tahun yang sudah lewat ya. Nah, ini sebenarnya sudah saya lakukan beberapa perubahan di datanya, terutama di total sales dan release date-nya ada yang saya remove dan ada yang saya lakukan perubahan tertentu sehingga datanya sudah jadi seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk cleaning datanya ya. Oke. Dan di sini juga teman-teman ada penjelasan dari datanya. Jadi di sini ada title dari gamenya, game title, kemudian konsol itu apa? Berarti konsol itu di sini penjelasannya konsol the game was released for ya. Kemudian genre-nya, genre gamenya, publisher-nya siapa, kemudian di sini ada kritik skornya, total sales dan lain sebagainya. Oke, kita fokus ke pembuatan dashboardnya saja ya. Saya tidak mau panjang lebar jelaskan tentang datanya ini. Saya balik ke dashboard sini. Saya di sini dulu di Notion supaya saya checklist dulu yang pertama. Pastikan teman-teman sudah download dan pahami datanya dikit ya. Oke. Kita balik ke Power BI-nya. Oke. Oh, ini dashboard saya sebelumnya. Ini saya bikin file baru saya teman-teman. Teman-teman bisa open saja Power BI-nya. Kemudian teman-teman langsung klik di sini, blank report ya. Yep. Tunggu. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, yang pertama saya harap teman-teman punya Power BI yang terupdate ya. Download Power BI terupdate. Kalau misalnya sudah download, teman-teman update dulu supaya fitur yang saya punya dengan teman-teman punya itu sama ya. Dan di sini pastikan kalau sudah diupdate, pastikan teman-teman sudah lakukan settingan di sini, di bawah sini, option dan setting. Di sini pilih option. Oke, tunggu. Nah, di sini di preview features, teman-teman bisa di checklist saja semua, atau yang paling penting itu yang ini, new car visual ya, supaya nanti sama car visual yang ada di Power BI teman-teman dengan di punya saya ya, di sini yang new car visual. Oke, kalau sudah itu klik centang saja, setelah itu klik OK. Nah, kalau sudah itu pasti akan coba di restart dulu. Kalau sudah, kita balik ke sini. Oke, nah data yang saya punya itu data dari CSV tadi teman-temannya. Jadi kita langsung get saja datanya dari sini, get data, kemudian kita pilih yang ini, yang text atau CSV. Oke, datanya saya ambil dari folder yang saya punya di sini. Oke, saya klik datanya. Diimport. Ya, sudah tampil seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau lakukan cleansing data, cleaning ya, teman-teman bisa transform di sini. Tapi karena saya sudah lakukan sedikit perubahan di datanya, kita langsung load saja di sini. Load. Yap. Tunggu sampai proses loading selesai. Oke. Cuc. Saya kasih besar dulu. Coba. Oke, ya, oke, seperti ini. Nice. Langkah kedua sudah oke. Power BI update-nya tadi sudah ya. Sekarang kita masukkan import template-nya dulu di sini. Nah, template-nya teman-teman, kalau teman-teman buka file PowerPoint-nya itu akan seperti ini. Jadi teman-teman langsung klik di sini saja. Ini saya desain, saya tidak ajarkan desain yang seperti ini. Teman-teman bisa belajar sendiri nanti ya. Ini saya klik di sini, kita import jadi ekspor jadi PNG, file, kemudian kita ekspor dan kita pilih yang create change file type ya di sini, kemudian PNG, save as. Saya pilih di mana tadi, yang di sini saja supaya gampang carinya. Oke, PBA template. Setelah itu kita pilih yang just this one. Oke, ya, nice.
Nah, kalau sudah itu teman-teman langsung balik ke Power BI-nya lagi di sini. Klik kanan di sini. Di sini di Power BI-nya klik kanan, format canvas, dan teman-teman bisa pilih yang ini. Yang canvas background ya. Pilih browse. Kita pilih template yang tadi. Klik di sini. Nah, di sini tidak muncul. Karena apa? Karena di sini transparansinya itu 100%. Kita ubah jadi 0. Yap, jadinya seperti ini. Sudah cakep, ya. Oke, sekarang yang kita perlu lakukan untuk pertama kali adalah ini tadi sudah saya centang dulu supaya bisa kelihatan ya. Yang pertama kita buat kalender table-nya dulu. Kalender table ini untuk apa? Supaya tidak terlalu banyak nanti misalnya kalau ada maksud saya kalau nanti ada di file kita, file data kita misalnya di penjualan games tadi yang ini, kalau di sini tidak ada tanggalnya ya, itu bisa dipakai tanggal yang ada di kalender table-nya supaya nanti trend line kita atau data kita bisa tampil sempurna ya. Kalau tidak ada tanggalnya di sini itu akan ribet kalau misalnya kita buat trend line, karena misalnya tidak ada tanggalnya di sini otomatis tanggal itu akan dilewatkan saja ya. Oke. Nah, kita lanjut di pembuatan table di Power BI ini. Di sini sebenarnya saya sudah siapkan codingannya untuk buat table di sini ya. Oke. Saya copy saja ini, teman-teman ada juga di deskripsi video ya. Saya satukan dengan filenya. Copy di sini. Kalau sudah itu, teman-teman bikin tablenya di sini. Oke. Ya, di sini wait. Saya klik dulu sini. Oke. Sekarang kita masukkan sini new table ya. New table di table tools ini. Saya paste di sini. Oke, saya besarkan dulu. Nah, di sini yang perlu teman-teman ganti adalah fake table-nya ini. Fake table itu artinya nama table yang ini. Table nyatanya di sini. Kemudian tanggal di sini tanggal yang mana ya? Tanggal yang release date ini. Oke. Nah, sekarang ini saya ubah dulu yang fake table-nya ini jadi FG card ya di sini. FG card 2024 kita pilih yang ini. Otomatis ditampilkan sama Power BI-nya release date. Oke. Nah, ini kita hilangkan saja tanggalnya. Oke. Sekarang di sini saya masukkan lagi, saya hilangkan saya semua jadi seperti ini release date ya. Oke. Di sini artinya apa? Jadi di sini kita mau membuat kalender yaitu di mana minimal tanggalnya itu adalah minimal tanggal yang ada di release date di sini. Kemudian maksimal tanggalnya itu maksimal tanggal yang ada di release date. Jadi kita mengambil tanggal yang terendah di data dan tanggal yang tertinggi di datanya ya, supaya nanti dari tanggal ini sampai tanggal ini itu tidak ada terlewat satupun tanggal ya. Jadi dia akan otomatis generate tanggal dari rentang waktu yang itu. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat add column. Jadi ini tadi kasih masuk di sini kalender yang ini ya. Ini untuk buat kalender ini ada dua parameter yang dibutuhkan, itu min date dan max date. Teman-teman bisa sebenarnya bisa masukkan sendiri di sini. Misalnya 1/1/2009 misalnya seperti itu. Max date-nya sampai berapa ya. Sama aja. Nah, di sini karena kita sudah tentukan, kita lanjut saja ke bawah, kita tambahkan kolom year. Year ini diambil dari date ya. Ya, kita ambil dari date. Oke. Kemudian ini kita ambil quarter, kemudian month numbernya, kemudian month, kemudian year, start of month, day, weekday, dan short weekday short ya. Ada yang sebenarnya yang kita butuhkan cuma beberapa di sini, tapi kita biarkan saja seperti ini. Oke, saya enter seperti ini. Oke, following is syntax during valid. Wait, apa yang salah di sini? Oke, yang ini ya. Oke, sudah seperti ini. Teman-teman, hasilnya teman-teman bisa lihat ini sudah ada kalender table. Nah, selanjutnya saya lanjut ke pembuatan setting data modelnya. Ini pembuatan kalender table itu sudah jadi done. Oke. Selanjutnya kita setting data modelnya. Data model ini kita mau buat koneksi antara kalender dan FG chartnya. Oke, di sini saya klik di sini.
Oke, saya kasih masuk ke atas dulu ini. Ya, oke. Tampil seperti ini, teman-teman. Kelihatan nggak? Oh, wait. Saya kasih besar dulu dikit. Ya. Nah, di sini kita lakukan koneksi many to one atau one to many kalau dari sini, ya. Siap, mana tanggalnya di sini? Release date. Release date ini kita connect ke sini. Ya, oke. Dan di sini Power BI sudah otomatis baca dia sebagai many to one, ya. Jadi di atas ini dari data table aslinya, dari tanggal aslinya dia bilang many, kemudian untuk kalendernya yang kita buat itu one, ya. Karena di sini tanggalnya unik, ya, di sini. Tapi di release date itu bisa saja tanggalnya itu tanggal yang sama, ya. Transaksinya di tanggal yang sama. Oke, kita langsung save. Oke, sudah jadi seperti ini. Cakep, ya. Sekarang yang mau kita lakukan adalah kita mau buat measure dulu. Ini sudah done juga. Dan yang kita buat sekarang adalah measure sales-nya, measure total sales-nya. Itu gampang saja teman-teman, langsung klik saya di sini. Oke, biar lebih oke, saya buatkan juga satu table khusus untuk measure di sini. Insert. Oh, bukan insert, tapi new enter data saja yang ini. Home, enter data. Yep. Kita buat table baru di sini. Saya tulis measure table. Oke. Measure table, load. Nice. Cakep. Sudah tampil di sini measure table, dan di sini saya akan buat measure-nya. Measure itu hitungan kalkulasinya, ya, supaya nanti tidak gabung dengan data-data di bawah sini, ya, supaya tidak kebingungan sendiri. Oke, sekarang saya klik di sini new measure. Untuk total sales kita kasih masuk di sini, ada total sales, ya teman-teman, ya. Di bawah sini mana tadi total sales? Mana ini? Oh, total sales. Oke. Saya kasih masuk sini total sales sama dengan sum total sales, ya, seperti ini. Oke, hasilnya sudah tampil. Nah, ini saya hapus yang tidak perlu, yang kolom yang di generate sama Power BI-nya. Yap, kolom 1 saya hapus. Nah, sekarang kita misalnya tarik ini, yang ini mana tadi? Total sales. Kasih masuk di sini. Nah, total salesnya ini sudah ada seperti ini. Cakep, ya. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah selanjutnya ini sudah oke. Total sales, measure, ya oke, measure previous dan measure last dan previous year. Oke. Saya balik ke Power BI di sini. Nah, di sini teman-teman saya mau masukkan angka total sales-nya, dan di bawah sini saya mau masukkan percentage change-nya. Jadi kita akan melihat tren per tahunnya nanti di sini, ya. Jadi kita melihat perbandingan per tahun, dan kita masukkan trend line di bawah sini. Kita masukkan per kategori di sini juga, penjualan di sini, kemudian di sini chart untuk publisher-nya nanti. Sebentar, ya, kita lihat datanya nanti. Oke. Sekarang yang mau kita ambil di sini adalah saya mau nampilkan di sini data last year. Jadi data tahun terakhir. Gimana caranya? Kita bisa buat new measure lagi di sini. New measure. Saya masukkan di sini namanya. Saya besarkan dulu. Saya besarkan di sini. Tulis di sini last year, ya. Sama dengan untuk cari last year ini, kita masukkan dulu pertama di sini. Saya masukkan dulu var untuk mengambil maksimal tahun terakhir, ya. Var max year. Saya masuk max year. Ini buat variabel, ya teman-teman, ya. Max year. Berarti saya masukkan max di sini, kemudian saya masukkan tahunnya. Kalender year seperti ini. Oke. Selanjutnya saya mau calculate di sini. Calculate. Return dulu, baru saya calculate di sini. Calculate. Calculate-nya di sini saya mau kalkulasi total sales-nya. Total sales yang kita buat measure-nya tadi di koma.
filternya kita masukkan di sini. Filternya itu adalah kita memasukkan kalender year di sini, kemudian kita masukkan di sini max year ya. Intinya adalah di sini kita mau mengambil penjualan tahun terakhir yang ada di data kita ya, penjualan tahun terakhir. Kalau ada ya tampilkan di sini ya. Kita filter tahun terakhir saja. Kita ambil data tahun terakhir saja. Jadi kita tidak akan total sales dari tahun berapa sampai berapa. Oke. Saya akan jelaskan dulu. Kayaknya saya kelewatan di situ tadi. Oke. Nah, saya masukkan dulu di sini teman-teman year ya. Year supaya teman-teman bisa lihat yang saya maksud di sini. Year di sini. Oke. Saya masukkan year ini bukan sum ya, tapi kita masukkan dia jadi down summarize seperti ini. Jadi tampil tahun seperti ini. Ya. Cakep. Sudah tampil seperti ini tahunnya dari ini tahun penjualannya itu dari 2000 sampai 2020. Nah, sekarang saya mau tampilkan total sales-nya di samping sini. Total sales. Total sales ini saya masukkan di sini. Formatnya ubah ke table dulu. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, penjualan tahun terakhir itu adalah di tahun 2020. Jadi, saya cuma mau mengambil data penjualan tahun 2020 ya. Nanti kita akan buatkan filternya supaya tampil semuanya seperti ini. Oke. Kita berarti tahun terakhir yang akan kita ambil dengan rumus yang tadi adalah tahun 2020. Oke. Sudah seperti ini, kita biarkan saja dia seperti itu. Cakep. Coba kita tarik tadi mana dia last year. Ya, ini tampilannya teman-teman bisa lihat sama kan dengan ini hasilnya. Oke. Mantap. Ya, kita masukkan di sini dulu. Selanjutnya kita mau tampilkan juga yang di sini tadi ada previous month. Jadi kita mau ambil yang 2019. Gimana caranya? Sebenarnya sama aja, tinggal dikurangi aja di sini ya. Kita buat new measure lagi di sini. Measure table, kita klik di sini, new measure, bukan quick measure tapi new measure. New measure. Oke. Nah, sekarang measure-nya namanya apa? Berarti namanya adalah previous month ya. Previous year ya, bukan month ya. Nah, previous di sini saya kasih masuk di bawah ini, saya akan buat dulu variabel di sini, variabel var-nya itu saya mau masukkan di sini min year di sini. Min year-nya itu berarti min, kita ambil tahun yang terendah di sini. Bukan max year maksud saya, max year, tahun yang tertinggi ya. Max year kita ambil tahun tertinggi, sama aja sebenarnya tadi kalender year seperti ini. Jadi dia akan ambil tahun 2020. Oke. Sekarang yang mau kita lakukan lagi adalah var untuk ambil untuk kurangkan antara, jadi ketika kita sudah dapat 20 di sini 2020 berarti kita kurangi 1 ya. Kurangi 1 supaya dapat tahun 2019 ya. Berarti kita masukkan di sini max year ini oke, max year ini kita masuknya pref y saja, year sama aja sebenarnya. Oke, di sini kita masukkan, berarti kalau mau dikurangkan ini karena kita sudah dapat 2020 di sini, kita masukkan di sini dikurangi 1 ya. Oke, kalau di 2020 dikurang 1 berarti ya di sini kurangi tahun ya ceritanya, berarti jadinya 2019 ya. Oke, selanjutnya yang mau kita lakukan adalah kita return dulu di sini. Return dulu, returnnya itu apa? Kita calculate ya. Return calculate-nya kita calculate total sales ya, koma total sales, di mana filter year-nya itu wait.
di mana total di sini saya kasih masukkan dulu year-nya, kalender, year sama dengan prev year ya. Ini yang mau kita ambil, bukan max year karena kita mau filter saja yang 2019. Tutup kurung seperti ini. Cep. Oke, enter. Ya, sudah jadi seperti ini. Nah, sekarang ketika saya tarik yang ini, yang previous year, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Hasilnya sama dengan ini ya. Nah, sekarang ketika saya klik sini, ketika saya klik 2015, dia akan munculkan last year yaitu 2015, tapi untuk previous year-nya itu dia tampilkan 292 ya. Jadi sudah oke ya. Cakep. Sekarang tugas kita sudah selesai di bagian itu. Klik dan oke. Selanjutnya kita mau hitung YoY-nya. Untuk hitung YoY kita bikin rumus sederhana saja. Rumusnya itu bulan terakhir tahun terakhir dibagi tahun sebelumnya dikurangi 1 ya. Oke, di sini kita masukkan measure baru, new measure. Kita masukkan di sini, kita kasih nama di sini dia persen persen YoY. Oke. Jadinya adalah rumusnya adalah last year dikurangi, atau bisa begini juga, divide, kemudian kita kasih masuk nominatornya. Di sini ada last year dikurangi dengan denominatornya itu berapa? Denominatornya berarti previous year, seperti ini ya, koma minus 1 kurang 1 ya. Oke, seperti ini. Cakep. Sekarang ketika saya masukkan di sini YoY, masukkan hasilnya. Oke, ini tadi kayaknya salah rumusnya. Ini dikurangi 1 di luarnya, kuranginya. Oke. Nah, jadinya seperti ini, 35%. Jadi kalau teman-teman bisa cek di Excel misalnya, ini dibagi sama ini dikurangi 1 sama dengan 35. Ini jadinya 35%. Kita ubah dulu dalam format persentase, klik di sini. Kemudian kita ubah di atas ini jadi persentase. Jadi 35%,29 berapa ya. Gitu. Sudah jadi seperti ini. Sekarang kita lakukan formatting untuk YoY-nya. Jadi saya mau kalau misalnya growth-nya positif, itu kita kasih warna hijau, tapi kalau growth-nya negatif, kita kasih warna merah ya. Kita sesuaikan saja. Oke, ini juga saya sudah sediakan DAX-nya teman-teman, biar teman-teman bisa langsung pakai saya di sini. Copy di sini. Setelah itu saya paste ya di sini. Cap. Ya, kita bikin new measure sini. Paste di sini, hasilnya seperti ini. Udah, langsung enter saja. Sudah cakep. Nah, ini kita remove saja dan kita mau ambil yang ini langsung dari sini. Cup, sudah tampil seperti ini. Ini tahun terakhir, kup, ya. Dan ini saya hilangkan dulu kategori labelnya supaya hilang di bawahnya ini, karena kita sudah tambahkan di sini. Nice. Nah, ini saya jelaskan dulu dikit. Jadi ini maksudnya supaya nanti ini dia ambil dulu maksimal tahunnya, bulan terakhir, tahun terakhir. Kemudian pertama kita ambil dulu growth yang ini, YoY yang ini, kasih masuk sini. Current year-nya kita ambil tahun terakhir, max year-nya. Kemudian ini max year ini dikurangi 1. Jadi jadinya 2019 ya. Atau misalnya kalau kita klik 2018 jadinya 2017. Oke. Nah, jika growth-nya lebih dari 0, maka kita kasih masuk icon yang ini, icon naik. Kemudian kalau misalnya di bawah 0, itu kita kasih masuk icon turun. Tapi kalau tidak, misalnya di 0 atau 100, minus 100 kayak begitu ya, minus 0 ya, berarti kita kasih masuk angka icon yang ini saja. Oke,
Nah, ini juga kita formatting untuk persentasenya. Oke. Persentase sudah seperti itu saja. Nah, sudah tampil seperti ini. Ini desimalnya tadi ya. Kalau 1, 2 desimal kita bisa tambah di sini. Kalau mau 2 desimal bisa ditambahkan 0 saja di belakang. Oke. Sudah seperti ini teman-teman. Sekarang kita ini sudah tampil. Sekarang kita masukkan di sini, klik saya di sini. Kemudian callout value-nya kita kasih warnanya di sini. Ya. Warna bisa kita ganti sebenarnya di sini, tapi kita mau lakukan conditional formatting dulu. Klik di sini. Nah, di sini kita pilih rules-nya, kita kasih masuk yang YOY. Kita ambil YOY di sini. Ini kalau misalnya minus dia kita kasih warna merah ya, tapi kalau misalnya positif di sini kita kasih warna hijau misalnya ya. Saya kasih warna hijau seperti ini. Oke, ya, seperti ini saja. Ini 0, di sini max ya. Sudah tampil seperti ini teman-teman, klik OK. Ya, ini karena positif, maka tampil positif seperti ini. Ketika saya klik 2000 ini, ya, 2019, maka minusnya jadi minus di sini, dan warnanya jadi berubah jadi merah. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Kita taruh saja di sini, di bawah sini, tapi kita formatting dulu. Di sini formattingnya, oh, di sini. Wait, oke, oke, seperti ini. Kita lakukan formatting dulu, ini. Mana dia? Ini kita kasih masuk callout value-nya, kita kasih masuk, jangan terlalu besar, masukkan 20 coba. Seperti ini, kemudian background-nya itu kita hilangkan background-nya di sini, visualnya udah seperti ini. Cup. Dan font-nya saya maunya callout value tadi font-nya itu saya ganti jadi Segoe UI bold ini, atau bisa juga yang di atasnya semi saja. Oke. Nah, ini kita bisa kasih kecil dikit supaya tidak mengganggu visual, dan ini kita bisa tarik lagi sedikit seperti ini. Nah, ini kita formatting juga ya, karena udah hampir selesai ini. Kita oke, tampil seperti ini, dan ini saya mau dia kita hilangkan backgroundnya juga. Background oke, sudah, dan kita kasih warnanya jadi warna putih saja seperti ini. Kemudian title saya masukkan di sini. Titlenya saya mau masukkan di atas ini ya. Title saya ganti titlenya jadi total atau current last year sales ya, seperti ini saja. Oke, ini tampil di atas. Kita lakukan formatting, kita kasih di tengah-tengah seperti ini, dan di bawah ini saya hilangkan yang kategori label supaya hilang seperti ini, dan di title kita bisa ubah juga fontnya jadi seperti ini. Yuk, nice. Ini mungkin terlalu besar ya, yang callout value kita kasih besarkan lagi, coba jadi 560 coba. Yo, seperti ini. Dan ini kita lakukan hal yang sama, ubah dulu colornya supaya kelihatan seperti ini. Kita kasih lebih besar lagi untuk callout value-nya seperti ini, misalnya 100. Besar sekali. 100, coba 100. Oh, maksimal 60 lah dikasih di sini ya. Oke, biarkan seperti ini saja dulu. Oke. Terlalu besar mungkin di sini. Ya, kita biarkan saja seperti ini saja dulu ya. Kita fokus ke yang lainnya. Di sini saya mau kasih masuk JP sales dan lain sebagainya ya. Di sini saya masukkan di sini yang pertama itu ini, kasih masuk saja di sini. Di sini kita tidak perlu buat yang ininya ya, MOM-nya teman-teman bisa buat sendiri supaya tidak terlalu panjang lebar videonya di sini. Ini saya ganti jadi 20 coba. Oke. Ini JP sales. JP sales.
seperti ini saja. Yap. Oke, kemudian ini saya masukkan di sini, kasih bus kecil dulu. Saya hilangkan backgroundnya juga di sini. Backgroundnya kita bisa hilangkan di sini background. Oke, jadi sudah tidak ada backgroundnya di sini, teman-teman. Kemudian di sini kita kasih masuk fontnya, kita samakan semua fontnya jadi bold seperti ini. Yap, biar seragam. Cakep. Nah, ini saya maunya kalau ini title tadi label, coba label, kategori label. Oke. Ya, oke. Biarkan aja seperti ini. Dan ini saya bisa copy ke bawah, teman-teman. Ini kayaknya besar ya. Saya atur dulu. Jadi misalnya 18. Oh, bukan 18, men. 18 ini kemudian di bawah sini kita jadi 10 aja. Ya. Ya, oke. Sekarang kita masukkan yang lainnya. Saya copy saja ini. Cup, ini sudah gampang ya. Tidak ada tulis rumus-rumus lagi, DAX lagi. Tinggal kopas-kopas. Nah, sekarang kita ganti yang ini. Ya. JP Sales ganti jadi sum of NA Sales seperti ini. Cup. Oke. Sum of NA Sales. Dan ini saya ambil formattingnya dari atas. Ini tadi sudah oke. Kita kasih masuk saja di sini NA Sales. Ya, kemudian di sini kita masukkan yang sama lagi, tapi fieldnya berbeda ya. PAL Sales. Oke, seperti ini. Ganti jadi PAL Sales. Oke, di sini ganti juga jadi yang terakhir itu other sales ya. Seperti ini, other mana? Oke. Other sales. Other sales. Oke, jadinya seperti ini. Ini ada K-nya, ini bisa kita lakukan formatting juga, teman-teman. Di sini lakukan formatting untuk ini display unitnya known, coba. Oke, known sudah, dan ini kita bisa masukkan misalnya K juga 1000 supaya sama formatnya. Ini sudah, udah kita kasih masuk juga 1000. Yap, sehingga sama ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masukkan di sini chartnya, chart pendek saja. Saya masukkan chart kecil seperti ini, release date. Saya masukkan kayak trend line gitu ya, teman-teman, release date. Kemudian saya masukkan dia yang pertama tadi JP Sales ya. Seperti ini, banyak bener. Ini tahun ya, tahun 2000 sampai 2000 ini. Nah, karena ini tanggal, saya masukkan saja tahun kayaknya biar lebih clear. Tahun. Yap, saya hilangkan di sini. Ya, jadinya seperti ini teman-teman. Dan ini saya hilangkan dulu yang ininya semua. Yang axis-axisnya kita cari yang x-axis. Di sini kita hilangkan value-nya, kita hilangkan title-nya. Oke, sekarang biarkan title tetap ada mungkin ya, seperti ini. Biarkan saja begini. Nanti kita tampilkan chart di chart besar di bawah sini. Y-axisnya kita hilangkan value-nya juga. Kemudian title juga hilang seperti ini. Jadinya chart kosong. Dan title di atas ini juga saya mau hilangkan ya. Ya, oke. Orang akan tahu bahwa ini adalah trend line-nya seperti ini. Dan hilangkan juga background-nya. Oke. Sekarang ketika teman-teman klik di sini, oh tampil ini 2000 berapa? 2016 4 2000 berapa ini? 2020. Oke. Sekarang kita tinggal lakukan copy paste ke bawah ya. Saya formatting dulu di atas ini. Oke. Sekarang selanjutnya kita masukkan ke bawah lagi. Copy lagi. Copy juga. Oke. Selanjutnya ini kita klik di sini. Klik di sini terus kita ganti
value-nya ya. Karena value-nya tadi masih yang JP sales. Klik di sini. Yup, ini ganti jadi NA sales seperti ini. Kemudian ini saya ganti jadi JP, ini ganti jadi PAL. Oke. Sudah ada PAL di sini. Dan ini saya ganti jadi yang terakhir adalah other sales ya. Seperti ini ya. Tampilannya sudah keren. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya saya memasukkan di sini masukkan trend line per tahunnya secara keseluruhan ya. Saya copy, saya bikin di sini year saja, tarik year dari sini. Kemudian saya tarik year ini, dia hitung sebagai ini ya. Klik di sini, kita pilih, bukan di bawah sini, kita pilih jadi don't summarize. Seperti ini tampilannya. Dan kita masukkan total sales saja di sini. Mana total sales tadi? Oke, di atas ini. Cup. Ya, cakep. Nah, sekarang kita masuk format visualnya dulu. Saya masukkan di sini. Oke. Saya hilangkan dulu gridnya dulu pertama kali. Grid. Ya, grid horizontal, grid vertikal, kita search di sini biar lebih gampang. Kemudian masuk di axis mana? X-axisnya saya hilangkan dulu yang value-nya di sini. Oke, title juga. Iya. X-axis tetap biar value-nya tetap ada karena tahun ya. Biar tetap kelihatan yang oke. Sekarang yang Y-axisnya saya mau hilangkan yang ini. Value-nya. Kemudian title-nya juga saya hilangkan aja kayaknya ya. Ya, oke. Seperti ini. Kita benerin saja judulnya di sini. Judulnya jadinya mana dia? Title di sini. Berarti kita masukkan bukan title di sini, di atas ini. Trend line video game sales trend line. Misalnya seperti ini. Oke, dan ini saya fontnya supaya sama, kita ubah saja seperti ini. Cakep. Ini juga bisa teman-teman ubah jadi misal jadi apa? Jadi stack kolom chart seperti ini. Yap, sama aja, keren juga seperti ini. Oke, sekarang ini supaya nanti kita formatting terakhir. Ini saya masukkan yang coba yang publisher saja. Publisher genre ya. Coba genre di sini. Oke. Saya masukkan genre saja di sini. Kemudian genre ini saya memasukkan dia total salesnya di sini. Oke. Di luar kita klik dulu sini. Mana dia total sales? Klik di sini, cup, mantap, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal ubah title-nya dulu. Title di sini title-nya jadinya total sales by genre. Oke, seperti ini. Fontnya juga kita ubah jadi bold ini supaya sama semuanya. Cup, ini juga value-nya. Mana value. Wait. Oke, X-axis ini saya tambahkan data label juga di sini supaya kelihatan penjualannya. Ini penjualannya dalam million, teman-teman, ya. In million di datanya tadi. Cup di penjelasannya, copies in million. Jadi jangan ini datanya ini. Jangan kecil sekali penjualannya, enggak. Ini dalam million. Oke. Jadi harus paham konteks. Sekarang saya hilangkan grid line dulu, grid lines-nya oke. Hilang gridnya. Kemudian ini juga dibawa kita formatting juga x-axisnya. X-axis saya hilangkan total sales yang dibawa. Title. X-axis yang ini value. Tunggu dulu. Kenapa di sini total sales ini? Saya klik dulu.
Oke, ini title coba oke, kemudian value-nya juga saya hilangkan seperti ini di x axis coba udah. Klik di sini di value bars data labels, kemudian value-nya saya mau ubah juga fontnya jadi ini we bold juga, atau jangan itu yang semi saja di sini ya. Ini genre itu di y axis teman-teman. Y axis ini kita ambil di sini, y axis kita hilangkan title. Yap, oke. Value, oh jangan ya, seperti ini udah jadi tren seperti ini. Dan supaya sama semua warnanya di sini, karena orange di samping sini, saya maunya ini jadi orange juga. Sebenarnya kita bisa lakukan formatting lebih dalam, cuma akan lama teman-teman. Value colornya ini saya coba kasih data label dulu di sini. Data label, mana data labelnya? Data label, yup. Dan ini data labelnya kita bisa lakukan formatting juga di sini. Oke, nice. Kayaknya nggak bagus, jelek. Value udah seperti ini. Sekarang saya mau ubah warnanya. Bar, teman-teman cari bar di sini, bar, data label di sini, data label, value-nya, color, coba saya kasih warna. Oh, bukan yang itu. Wait. Saya klik lagi di sini. X axis. Kita cari yang ini. Kolom di sini dia. Ya, oke, kita cari warna orange ya. Orange supaya sama kayak di atasnya ini. Orange. Oke. Sub, atau saya klik di sini dulu, klik format shape, dan saya cari fill-nya di sini. Karena fill-nya saya ambil dari sini. Bukan. Wait dulu. Klik di sini. Saya kasih masuk di sini more color, dan di sini customnya ini ambil warna ini ya. Warnanya saya masukkan di sini. Klik di sini teman-teman. Warnanya bebas ya. Teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman. Cup, paste. Nah, warnanya sudah sama. Ini juga saya mau warnanya juga sama dengan itu juga. Klik saya di sini karena sudah ditambahkan. Dan ini juga maunya warna yang begitu aja juga ya. Line-nya di sini, colornya ini dia kasih warna yang sama. Low bed, dan ini juga kita kasih warna yang sama. Kita klik saya di sini format painter. Kita klik sini. Kenapa nggak mau jalan? Harusnya jalan. Atau mungkin saya yang salah. Klik saya di sini, klik saya lagi di sini, lagi, Oke. Udah gini aja, teman-teman. Mantap. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya, dashboardnya. Dan satu lagi lupa tambahkan filternya di sini. Kita misalnya tambahkan filter beberapa di situ. Tambahkan filter misalnya filter yang ini saja. Filter misalnya year ya, filter tahun. Year, mana year di sini? Kita tambahkan tahun saja. Year yang mana? Year yang ini. Dan ini kita lakukan setting dulu. Klik sini 2 kali. Slicer setting, pilih yang drop down. Hasilnya seperti ini. Jadi ketika saya pilih di sini 2020, minus 100%. Ini oke. Ya, berubah sendiri semuanya. Nice. Oke. Sekarang ini saya belum, ini tadi ya. Value-nya, callout value kita ganti jadi none aja coba, atau jadi format 1000 supaya sama. 1000 none aja ya, biar none saja ya seperti ini. Dan ini teman-teman bisa filter sesuai kebutuhan, tambahkan saja. Kemudian
Di sini juga kita bisa tambahkan apa lagi selain itu? Tambahkan misalnya publisher ya, publisher atau apapun, publisher atau misalnya konsolnya apa ya, kita bisa pilih di sini. Cup ya, cuma satu ya, berarti datanya nggak terlalu bagus nih. Itu sumbernya seperti ini. Cup cup. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Kalau datanya bagus, coba kita cari yang PS ya, bisa PS5 misalnya, PS3, PS4. Ya, ini datanya oke ya, berarti trennya bagus. PS3 cup. Oke, sekarang bisa kita masukkan misalnya title juga boleh. Title mana, atau developer ya, developer saya masukkan di sini. Ada developer yang kosong juga ternyata. Kita masukkan yang lain, misalnya title. Mana titlenya? Console, genre tadi sudah, publisher, ini title. Oke, misalnya ini job. Seperti ini. Mana lagi yang lain? Mana developer aja, developer ya, saya masukkan di sini. Kasih masuk, teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan saja ya. Ini sebagai contoh saja, teman-teman bisa lakukan, diterapkan di projectnya teman-teman yang mungkin tidak ada hubungannya dengan ini. Yap, klik di sini. Yap, ini kita ganti jadi apa lagi? Misalnya the publisher seperti ini ya. Jadi kita bisa pilih tahun di sini, tahun 2003 misalnya. Wow, 2010 ya, karena cuma pilih 1 tahun tampilnya seperti ini. Sebenarnya kita bisa buat interaksinya supaya tidak tampil seperti itu, biar tetap tampil yang di bawah walaupun kita klik di sini ya. Siap, tapi ini sudah cukup. Setidaknya teman-teman bisa paham konsep cara bikin MOY seperti ini ya. Oke, bisa teman-teman atur, lihat sesuai kebutuhan saja seperti ini. Yuk, satu produk ya. Oke, mana kita coba yang lain seperti ini ya, 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 ya. Oke, nah sekarang ini saya mau atur dulu interaksinya di sini. Data drill ya, bukan di sini, format edit direction. Kemudian di sini ketika klik yang di atas ini, saya mau supaya ini tidak saya mau klik di sini dulu, edit direction, format edit direction ya. Ini saya mau tidak berfungsi. Ini ya udah, itu aja sebenarnya. Kalau ini biarkan saja. Sama dengan ini juga, saya mau ini kalau klik here ini tidak berfungsi dia, karena ini here juga ya. Jadi klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Udah seperti itu. Nah, ketika saya klik di sini, year 2009, wait. Kenapa 2019? Wait, kayaknya ada yang salah. Klik lagi di sini. Year ini kenapa tetap jalan? Wait. 2019. Harusnya dia tidak bekerja di bawah sini. Klik dulu. Klik lagi filternya. Wait. Format, kemudian edit formattingnya, kemudian kita kasih masuk sini, none. Oke, saat klik harusnya tidak berfungsi. Wait, karena dua formatting ya. Wait, salah. Kita klik lagi di sini ya. Ini yang ini tadi harusnya ini data formattingnya kurang fokus nih. Data formattingnya seperti ini, edit iteration, edit iteration. Kita klik di sini, yup, none. Kemudian ini none, ini none,
ini di mana ini? Ya wait dulu, saya klik lagi di sini, edit interaction di sini, ini di atasnya mungkin ya. Saya klik ini, coba non, ya, saya coba klik di atas format. Nah, itu sudah jalan, tidak berubah. Yang di sini tetap harus berubah ya. Di sini harus berubah. Kalau diklik ini, edit direction itu edit direction, kita klik di sini, klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Ya, udah. Jadi ketika ini diklik, itu harusnya tetap berubah yang ini, harusnya ya. Yang ini harus tetap berubah. Yuk, Here, coba klik lagi di sini directionnya, cup, klik ini dulu, klik dulu here-nya, kemudian edit direction, kemudian ini filter. Nah, oke, ketika saya klik ini berubah juga ya, berubah nilainya tapi chartnya tidak berubah. Oke, ini juga saya klik di sini edit direction, kemudian ini kita edit direction, kemudian ini kita kasih masuk sini. Ini tidak usah berubah ya. Nah, sekarang ketika saya klik di sini 2009, cup. Nah, misalnya saya klik di sini judulnya, judul ini ngaruh juga ternyata ya, karena datanya mungkin tidak bagus ya, atau data transaksinya tidak lengkap seperti ini ya, jadi cuma tampilkan beberapa saja ya. Ini juga teman-teman bisa atur yang interactionnya. Oke ya, seperti ini. Udah teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa langsung publish ini ya, publish ya, teman-teman bisa publish ini, publish ya, itu sudah di-online-kan punyanya teman-teman ya. Tapi kali ini kita cukup sampai di sini saja teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke.